Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Zen. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Saat ini saya akan eh, memberikan motivasi kepada mahasiswa dengan narasumber yaitu Bapak Muhammad Siddiq Suryadi. Bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang baik, menjadi kebanggaan orang tua. Baik, selamat siang Pak Didi. Selamat siang. Alhamdulillah. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, bagaimana menurut Pak Didi mahasiswa zaman sekarang nih, Pak? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbicara mahasiswa zaman sekarang tentunya ada sedikit perbedaan dengan mahasiswa zaman kita dulu mungkin. Ya. Kita dulu mungkin kuliahnya di era tahun 2000-an mungkin. Dan saya lihat perbedaannya sangat jauh. Dulu di mana kita ini media belajarnya hanya satu saja, yaitu buku. Internet masih jarang, itu pun hanya ada di warnet. Kita harus harus sewa, harus per jam 3.000 kalau nggak salah untuk mengerjakan tugas. Jadi kita harus ke warnet. Nah, sekarang ini kemudahan-kemudahan itu sudah ada. Internet sudah di genggaman, jadi di smartphone kita ini semuanya ada. Internet sudah di genggaman semua. Tinggal informasi apa yang kita butuhkan semuanya ada. Tinggal bagaimana kita sebagai mahasiswa saat ini mampu memanfaatkan kemudahan teknologi fasilitas yang ada saat ini. Nah, perbedaannya di mana zaman dulu dan saat ini? Mungkin di zaman dulu itu zaman kita mungkin Pak ya, tahun 2000-an. 2000-an karena mungkin memang media teknologinya saat itu ya seadanya. Internet cuma ada di warnet, jadi motivasi kita untuk belajar, untuk mencari tahu itu lebih terbangun. Jadi kita selain membaca buku, untuk menyelesaikan tugas saja kita harus keluar rumah. Keluar rumah, sewa warnet, sewa komputer, harus dikerjakan selesai saat itu, di print, dikumpulkan. Kalau dulu dalam hal penugasan, baik tugas makalah ataupun KTI ataupun skripsi. Oke, untuk perilaku Pak, perilaku mahasiswa saat ini bagaimana? Nah, ini hubungannya dengan saya ceritakan tadi. Perilaku mahasiswa saat ini mungkin karena sudah banyak kemudahan mahasiswa saat ini menurut saya lahir di era IT, di era digitalisasi, teknologi. Jadi mahasiswa sudah lahir itu sudah mereka mengenal kemudahan-kemudahan ini. Nah, kemudahan itu yang mungkin menurut saya memanjakan mahasiswa saat ini, sehingga mereka mau ngapain, ada tugas dan sebagainya, medianya ada, alatnya ada, hanya motivasinya yang kurang. Nah, dikenal juga dengan mahasiswa sekarang generasi Z, generasi yang mudah rapuh, diibaratkan generasi stroberi yang mudah rapuh. Karena apa? Usahanya, motivasinya itu jauh sekali jika dibandingkan dengan mahasiswa dulu. Nah, kelebihannya apa? Di zaman sekarang ini, karena banyak orang lemah, menurut saya sebagian orang lemah di kalangan mahasiswa, jika ada 1% orang yang berusaha lebih giat, disiplinnya lebih giat dari yang lain, usahanya lebih giat dari yang lain, saya yakin itu akan jadi pemenang dan itu akan jadi juara nantinya. Baik di kalangan prestasi akademik dan non-akademik. Karena apa? Medianya sekarang sudah ada semua. Tinggal bagaimana kita mengubah sekarang mindset mahasiswa saat ini, mindset pemuda saat ini untuk meningkatkan motivasinya untuk berjuang, meningkatkan motivasinya, disiplinnya untuk terus belajar. Itu saja intinya di zaman ini. Karena medianya ada semua. Oke lah, malas baca buku, tinggal buka YouTube, nggak usah baca, dengerin, lihat, perhatikan, selesai. Begitu. Nah, berbeda dengan zaman dulu, kita harus beli buku, kita harus ke warnet. Nah, usaha itulah yang berbeda dengan zaman sekarang. Ya, saya masih ingat waktu itu saya aja waktu bikin tugas akhir itu beli sampai 15 buku untuk bab 2 saja 3 pustaka. Betul. Padahal sekarang masa itu kan sangat mudah untuk mencari di sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Wifi ada di mana-mana, nggak usah bayar, paketan. Terus kenapa mahasiswa sekarang tuh harusnya kan dengan lebih mudah teknologi itu harusnya lebih aktif dan lebih termotivasi untuk mengerjakan segera tugas, tapi kenapa kok malah kebalik? Dengan kemudahan ini mahasiswa kok malah lebih bisa dikatakan malas sekarang gitu. Jadi begini Pak, kalau menurut analisa saya, jadi pola pikir seseorang itu akan menentukan tindakannya seperti apa. Jadi apa yang kita bicarakan, kita pikirkan, itu yang akan kita lakukan. Contohnya seperti apa?
Nah, itu berkaitan dengan perbedaan zaman ini. Zaman dulu kita kuliah dengan zaman sekarang. Nah, dulu kita untuk mengetahui sebuah informasi atau ilmu pengetahuan atau belajar yang lebih, usahanya kita jelas. Kalau kita tidak punya buku, kita nggak akan belajar. Kalau kita tidak pergi ke warnet, tidak mengerjakan tugas ke warnet, sewa komputer dan sebagainya, kita tidak akan mengerjakan tugas. Nah, tapi banyak mahasiswa yang bilang seperti ini, Pak. Ya sudahlah, kalau memang takdirnya tidak bisa, ya tidak bisa. Itu bagaimana menyikapi itu? Mahasiswa banyak seperti itu. Nah, soal takdir ini kan bergantung dari usaha kita. Seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, kalau di zaman ini, pemuda itu mau mengembangkan diri, potensinya sangat besar sekali. Karena medianya sudah ada, sudah lengkap. Dan banyak, tinggal kita manfaatkan saja, seperti itu. Terus apa yang menjadikan mahasiswa itu tidak memaksimalkan teknologi? Tadi sudah disampaikan, teknologi sudah ada, lengkap. Di rumah pun tidak perlu ke warnet sekarang bisa. Kalau dulu harus ke warnet. Zona nyaman. Dari rumah, nah apa yang menyebabkan mahasiswa seperti itu? Zona nyaman inilah yang akan membentuk sebuah mentalitas dan karakter seseorang. Bagaimana dia berusaha, bagaimana dia berjuang. Ibaratkan seorang anak yang biasa dimanjakan. Yang memanjakan siapa ya? Memanjakan diri sendiri atau dari pihak keluarga atau bagaimana? Nah, sekarang yang pemuda sekarang ini dimanjakan oleh zaman sudah. Dimanjakan oleh zaman. Zaman sudah seperti ini, semuanya sudah ada di genggaman. Serba ada. Gitu. Serba ada. Mau makan saja sekarang ini nggak usah keluar. Tinggal pencet dianterin. Mau makan saja. Mau beli celana dalam saja sekarang nggak usah ke pasar, pencet dianterin. Nah, itulah yang membuat sebetulnya karakter pemuda kita saat ini, kedisiplinan motivasinya menurut saya itu yang berkurang, yang lemah. Sehingga ada gonjangan sedikit, ada masalah sedikit. Pemuda sekarang, mahasiswa sekarang itu mudah rapuh, seperti itu. Terus solusinya bagaimana untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajarnya? Tugas kita bersama sebagai pendidik, khususnya sebagai dosen, membentuk kembali karakter mahasiswa tersebut, membangun kembali motivasinya, membangun kembali semangat kedisiplinannya dalam memperjuangkan, tentunya memperjuangkan dirinya sendiri dalam hal perkuliahan dan lain sebagainya. Oke, itu dari pembentukan karakter pada intinya. Sekarang dari mahasiswa sendiri apa yang harus dilakukan? Dari mahasiswa sendiri apa yang harus dilakukan? Dari mahasiswa sendiri tidak akan tidak akan muncul inisiatif dari mereka tanpa adanya dorongan, tanpa adanya pancingan, tanpa adanya rangsangan dari semua pihak, terutama pihak kita sebagai pendidik tentunya. Jadi baik dalam hal penugasan, proyek dan lain sebagainya, itu terus harus tetap tujuannya apa? Untuk mendorong kreativitas, motivasi, perjuangan mahasiswa atau muda kita dalam berjuang seperti itu. Jadi teman-teman ya, yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Didi itu memang mahasiswa sekarang tuh harus memaksimalkan teknologi yang ada. Sekarang sudah serba mudah, serba ada. Baik di rumah pun juga bisa kita mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh para pendidik teman-teman ya. Jadi memang harus ada motivasi dari dalam diri sendiri untuk membanggakan orang tua mungkin Pak Didi gitu ya. Terakhir mungkin closing statement dari saya. Jika ada pemuda saat ini dia mampu berlari lebih kencang dari teman-temannya, mampu bangun lebih pagi dari teman-temannya, mampu dia meluangkan waktu yang lebih dari teman-temannya, intinya teman-teman yang seperti zaman sekarang seperti itu, yang serba dimanjakan, serba dimudahkan, artinya sedikit saja dia meluangkan waktu, sedikit saja dia disiplin, sedikit saja dia memanfaatkan IT yang ada saat ini, saya yakinnya apapun yang dia inginkan, tujuan cita-citanya dalam prestasi dan sebagainya pasti akan dia capai, karena medianya sudah ada. Perlengkapannya sudah ada, kemudian sudah ada, tinggal bagaimana kita semua, Anda semua sebagai mahasiswa bertindak sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, seperti itu, Pak. Bagaimana harapannya orang tua terhadap mahasiswa gitu Pak sebenarnya Pak? Waktu dibandingkan dengan waktu Pak Didi waktu kuliah? Harapannya sama. Semua orang tua menggantungkan harapan pada anak-anaknya di zaman sekarang. Jadi jangan dikecewakan. Jangan dikecewakan, semua kebutuhan pasti dipenuhi. Semua orang tua butuh HP dibelikan, butuh laptop dibelikan, semuanya difasilitasi. Nah, jadikan itu semua sebagai dorongan bagi kita. Itu Pak, saya kira. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi motivasi dari Bapak Didik sebagai atau menjadi seorang mahasiswa untuk menjadi kebanggaan orang tua. Jadi teman-teman harus terus berusaha, terus bekerja keras. Semoga menjadi kebanggaan orang tua kita semua.
dan semoga sukses ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali.